Halo Cancer, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan September. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan September ini ya. Kayak aku mendapatkan vibe tentang spesifik sih. Suatu perubahan dalam berpikir, perspektif baru tentang hubungan, terutama hubungan romantis yang ada di hidup kamu. Kayak kamu melihat ke belakang tentang pola-pola tertentu, pembelajaran, misalnya pola karakteristik orang-orang yang pernah kamu temuin atau orang-orang yang pernah terhubung sama kamu, konteksnya hubungan romantis dan kamu juga kayak melihat ada sedikit atau banyak gitu keterhubungan juga dengan pola-pola yang kamu temuin ketika kamu beranjak dewasa gitu atau di lingkungan keluarga kamu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mulai dulu ya dari oracle-nya. Kalau misalnya agak kurang jelas, ini aku bacain aja. Yang pertama, Treasure Island gitu ya. Oracle pertama tuh yang di atas. Treasure Island ini adalah waktunya manifestasi, waktunya goals kamu terwujud gitu. Kalau bicara konteks hubungan romantis kayak akhirnya kamu ketemu gitu tadi karena ada perubahan perspektif, kamu kayak break the pattern gitu. Kamu nggak mau mengulang pattern yang sama dan ini kamu udah tahu nih yang kamu mau dari sebuah hubungan itu seperti apa, kamu manifest gitu, nggak terbatas hubungan romantis aja karena ini juga Treasure Island itu kayak berhubungan dengan goals yang terwujud, terus juga ada manifestasi hal-hal tertentu yang mau kamu manifest, ada keberadaan seseorang yang mau datang di hidup kamu. Terus juga gini, sebuah pesan ketika hati kamu berbicara sesuatu kayak kayak menggerakkan kamu, melakukan itu, punya ide ini sebuah pesan untuk kamu dengarkan panggilan itu gitu. Karena karena ini energinya lagi vibe-nya asik banget gitu buat kamu. Nah, sebaiknya sebaiknya kamu dengarkan panggilan itu, tapi aku selalu bilang ya, ini adalah hidupnya kamu gitu, gimana pun kamu yang merasakan dan menjalankan gitu. Dan ketika ada pintu terbuka buat kamu, ini sebuah sebuah apa ya, reminder juga karena gini, kadang ibaratnya Treasure Island kan kalau di film-film atau di cerita itu kayak ada tanda silangnya, oh ini harta karunnya ada di situ. Nah, kadang kita perlu melihat lebih jeli lagi untuk bisa melihat tandanya itu gitu. Dan ini sebuah metafor juga tentang banyak hal di hidup kita yang kita perlu melihat lebih jeli kayak peluang, kesempatan, atau orang-orang tertentu gitu yang ada di hidup kita. Oke, yang berikutnya adalah um, yang di tengah itu wind of change. Kayak kamu berada di fase kayak kayak kelanjutan dari pesan yang sebelumnya gitu. Kamu di fase transisi untuk ada hal-hal tertentu atau bahkan mungkin semua hal gitu di hidup kamu kayak menuju perubahan atau pelan-pelan berubah ya. Kamu dalam fase transisi. Jadi kalau misalnya kamu sudah menunggu selama ini dan ini adalah semakin mendekati gitu apa yang kamu tunggu, apa mau yang kamu manifest atau bahkan perubahan yang ingin kamu lihat gitu di hidup kamu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah breathe, bernafas gitu. Ini sebuah pesan ya. Sebuah pesan pertama gini, kadang kadang kita lupa untuk slow down gitu. Kadang maunya gerak terus, maunya was-was. Ini sebuah pesan untuk sabar, untuk slow down gitu. Misalnya kayak kamu mengerjakan sesuatu, kamu punya target tertentu gitu. Kamu mau hasilnya sekarang ya. Ada hal-hal tertentu yang butuh waktu, ada yang butuh proses dan kadang waktunya semesta adalah waktu yang terbaik, tidak sesuai dengan waktunya kamu gitu. Ini juga sebuah pesan ya, sabar, slow down. Bisa simple juga misalnya kayak lagi di lampu merah maunya wush aja gitu. Nah, itu juga contohnya untuk kita sabar, untuk kita tarik nafas sejenak gitu, untuk kita menikmati momen saat ini. Lalu um, gini, ini juga kayak sisi ibaratnya koin gitu kayak punya dua sisi. Tapi ini juga bisa sebuah pengingat gitu. Slow down itu sama kemalasan kadang bedanya tipis dan kamu harus tahu ya di mana bedanya untuk kamu punya awareness gitu. Untuk slow down, untuk pelan-pelan, untuk tarik nafas sejenak ketika hidup maunya was-was, tapi ada juga sebuah pesan untuk kamu yang mageran, untuk kamu yang kayak gak punya semangat. Nah, kamu punya awareness gitu untuk bisa membedakan hal ini. Oke. Nah, oracle berikutnya adalah Imum Coeli. Itu kata kuncinya akar. Imum Coeli itu di natal chart kalau kamu tahu astrologi itu berbicara kayak keluarga kita, dari mana kita berasal, akarnya kita tuh dari mana, itu budaya kita, semua hal yang kita bawa yang membentuk pribadi kita saat ini. Nah, ini sebuah reminder gitu. Karena tadi aku sempat bilang di awal kayak ada pattern, kamu break the pattern atau kamu punya awareness yang berbeda. Kamu membuat pilihan yang berbeda gitu. Kamu memfilter orang-orang juga yang berbeda gitu di hidup kamu. Gitu
ya. Ini juga sebuah, mungkin gini, semacam mungkin ada trauma, ada pola-pola berpikir, pola-pola yang kamu bawa dalam hubungan kamu atau hidup kamu yang akarnya tuh dari 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 keluarga, dari latar belakang budaya kamu yang sering kali gini. Kadang ada budaya, ada kebiasaan, hal-hal tertentu yang kita bawa dari latar belakang kita yang itu sebenarnya nggak berkontribusi untuk kebaikan kita atau progres kita gitu. Nah ini sebuah reminder gitu. Misalnya ini contoh paling gampang dan ini aku masih temuin sampai sekarang gitu. Ini contoh paling gampang ya. Wanita itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ngapain sih tinggi-tinggi. Aku sering masih menemukan komen-komen seperti ini di internet gitu. Nanti ujung-ujungnya juga di dapur, ujung-ujungnya ngurus anak. Nah ini contoh, ini kan sesuatu yang sifatnya sangat apa ya, budaya banget. Ini budaya yang kita bawa gitu. Ini nggak terbatas pada hal ini aja, dan mungkin ada hal-hal lain yang kamu bawa gitu, dan itu udah masuk alam bawah sadar, jadi udah jadi karakter, tapi sebenarnya itu justru jadi penghalang buat kamu untuk kamu terbang lebih tinggi. Ini waktu refleksi untuk kamu lihat, memfilter nilai-nilai budaya atau hal-hal tertentu yang kamu bawa ya. Bisa jadi ini kaitannya kayak ada hubungan dengan hubungan romantis kamu, ada hubungannya dengan pekerjaan kamu, hubungan kamu dengan uang. Makanya karena tiap kamu tuh pasti beda gitu ya, makanya ini sebuah reminder untuk kamu berefleksi, lihat lagi ke belakang. Ketika kartu ini keluar, ini sebuah momen lihat lagi ke belakang, akar kamu, dari mana kamu berasal, gimana kamu dibesarkan, apa aja yang udah meresap ke dalam alam bawah sadar kamu dan membentuk kamu yang sekarang gitu, pengalaman trauma gitu. Oke, kita bahas lebih lanjut. Nah, tema besar kamu tuh kan Two of Cups ya, dikonfirmasi sama Ace of Swords gitu. Tadi aku bilang tentang kamu break the pattern, kamu udah tahu nih, kamu ketemu dengan orang-orang, situasi yang kamu, oh ini aku nggak mau ini terulang lagi di waktu yang akan datang. Aku udah belajar, jadi aku punya kayak pemahaman yang berbeda, kebijaksanaan yang berbeda, dan aku bisa memfilter untuk aku menyortir misalnya hubungan tertentu gitu. Karena Ace of Swords itu kan clarity, kejernihan, seperti kayak pikiran kamu terbuka gitu, atau kamu punya awareness yang berbeda, kebijaksanaan yang berbeda. Kesan yang lainnya adalah kejelasan tentang sebuah hubungan, kayak ketika misalnya dalam sebuah hubungan ya, dua orang ini mau hal yang berbeda, punya visi misi, pandangan yang berbeda tentang sebuah hubungan gitu. Contoh paling gampang, yang satu mau punya anak, yang satu nggak mau. Nah kan itu maunya beda gitu. Tapi aku melihat ini lebih kepada kamu yang mengkat situasi hubungan ini ketika kamu melihat kayak ngapain diterusin gitu, kayak dasarnya aja udah beda, apa yang dimau aja udah beda gitu, nggak ada poinnya. Nah ini aku dapat ya dengan Two of Cups, harusnya ini jadi kartu union, kartu romantis, kartu love life, tapi aku melihat ada pesan seperti itu. Nah kita bahas untuk blessingnya adalah kayak ada sesuatu yang excited, menyenangkan, momen inspirasi, momen memecah kebosanan, momen memecah kebuntuan, karena posisinya Ace of Wands di posisi blessing kamu dikonfirmasi sama Four of Cups gitu. Four of Cups itu kan seperti apa ya yang beda, apa yang gue bisa lakukan untuk memecah kejenuhan ini, kebosanan ini, kebuntuan ini. Dan Ace of Wands adalah momen inspirasi, momen kayak breakthrough, momen dimana kamu mendapat, aha gue tahu nih gue harus melakukan apa. Dan itu bisa jadi awalan yang baru, yang menyenangkan, dan posisinya ada di blessing kamu, jadi kamu bisa expect ada sesuatu hal yang bikin kamu excited, ada momen terobosan, ada momen memecah kebuntuan kamu di bulan September ini. Nah yang jadi tantangan adalah Five of Cups dikonfirmasi sama Emperor. Five of Cups itu kan seperti menengok ke belakang. Emperor itu kayak aku melihat sosok laki-laki, signifikan maskulin, nggak laki-laki juga boleh, maksudnya sosok dengan energi maskulin gitu. Bisa jadi ayah, anggota keluarga, atau seseorang di tempat kerja gitu. Antara gini, kamu nengok ke belakang, kamu sudah belajar sesuatu dari interaksi kamu dan orang ini, atau nengok ke belakang kayak masih ada rasa yang mengganjal, masih ada sesuatu yang perlu direpaskan, atau ada hal tertentu yang masih belum beres gitu. Dan ini jadi tantangan untuk kamu perhatikan, untuk kamu aware di bulan September ini ya. Lalu di waktu yang akan datang ada Knight of Swords sama Two of Wands. Knight of Swords itu kan energi yang impulsif, spontan, bisa jadi juga adu argumen juga bisa gitu ya. Tapi Knight of Swords di deck ini tuh orangnya udah agak tua gitu. Jadi kayak aku nggak merasa gini. Knight of Swords itu udah membawa kebijaksanaan, kecerdasan gitu, dan dengan Two of Wands di situ mengkonfirmasi. Jadi ketika kamu dihadapkan pada pilihan, ya tadi ingat kayak ada hal-hal yang kamu kayak break the pattern, ada hubungan yang perlu kamu cut,
Dan dengan kamu udah punya kebijaksanaan pembelajaran tertentu, kamu udah tahu gitu. Dan mungkin di waktu lampau juga bisa jadi ya kamu impulsif gitu, sangat sangat mungkin terpengaruh dengan emosi kamu yang berfluktuasi. Sekarang kamu lebih tenang dan lebih clear gitu ketika ada hal-hal yang mungkin men-trigger emosi kamu bisa membuat keputusan dengan jernih ketika di persimpangan jalan atau membuat pilihan yang terbaik. Kamu udah punya semua itu gitu ya, kayak upgrade secara mental emosional ya. Oke, advice-nya adalah Queen of Swords dan Nine of Wands. Nah, tadi ini sesuatu pesan yang aku bilang di awal gitu. Apapun yang kamu udah lewatin, menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, berhubungan dengan hubungan romantis atau enggak, kayak semua itu udah membawa kamu di titik Queen of Swords gitu. Jadi kayak pahitnya, sedihnya, kehidupan itu membentuk kamu jadi pribadi yang sekarang udah punya level kebijaksanaan yang berbeda, kekuatan yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang gini, orang-orang yang nggak match sama standar kamu, orang-orang yang situasi yang mungkin kamu menurut kamu ah ini bikin gue capek aja atau oh ini nggak berkontribusi nih untuk progres gue ke depannya. Queen of Swords itu adalah orang yang bisa ngekat gitu hal-hal tertentu, situasi tertentu, orang-orang tertentu ketika misalnya dia merasa itu nggak asik buat dia atau ini orang bullshit atau situasinya ini mungkin udah nggak sefrekuensi lagi, Queen of Swords dia bisa ngekat itu semua. Dan ini advice-nya buat kamu. Ingat ya, kamu udah punya itu semua, kayak kebijaksanaan dan kecerdasan, tinggal action-nya aja. Oke, kurasa segitu aja dulu reading-nya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.